Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 4. Hari ini Ustazah ingin mengajak kalian untuk membuat labbook materi IPAS. Yang pertama, pastikan teman-teman sudah menggunting setiap bagiannya dengan rapi. Yang pertama yang harus dipisahkan adalah bagian labbooknya serta bagian belakang. Ini dia. Pastikan dipisahkan terlebih dahulu. Yang kedua, jangan lupa untuk melipat dengan sama sisinya. Yang kedua, setelah kita melipatnya dengan rapi, jangan lupa siapkan lem ya. Lem ini kita akan gunakan secara rutin untuk melapisi dan menempelkan beberapa bagian untuk labbook ini. Nah, setelah dilipat, kita akan menempelkan bagian selanjutnya, yaitu pembatas antara penutup dan bagian belakangnya. Pastikan kita lemi secukupnya ya, jangan terlalu banyak ataupun terlalu sedikit, hanya secukupnya. Ditempelkan dengan menggunakan alat supaya tidak belepotan. Kita lem di sisi ujungnya, dirapihkan secukupnya saja. Setelah itu kita tempelkan di bagian tengah. Tepat di bagian tengah kita tempelkan. Nah, persis seperti ini. Setelah itu, kita akan menempelkan bagian labbook atasnya atau disebut sampul utama. Sampul utama ditempelkan, menempel di antara penyambung. Pastikan menggunakan lem dengan rapih. Lem yang kalian gunakan boleh apa saja ya. Boleh lem kertas, lem fox, ataupun lem double tip. Setelah itu, kita akan menempelkan bagian sampul belakangnya. Lakukan hal yang sama seperti di video. Nah, teman-teman, kita tempelkan bagian sampul kedua. Pastikan teman-teman setelah melakukan lem ini, lemnya pastikan untuk melekat dengan sempurna agar saat dilipat nanti tidak terbuka seperti ini. Oke teman-teman, sekali lagi pastikan lemnya melekat dengan sempurna. Setelah dilipat dan rapi seperti ini, persis seperti labbook, maka kita akan beralih ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah menempelkan bagian-bagian informasi menggunakan kertas yang sudah kita potong-potong tadi. Nah, beberapa bagian ini perlu kita lakukan dengan secara rapi dan teliti. Pertama, kita akan menempelkan bagian sakunya. Bagian sakunya jangan lupa dipotong sesuai dengan garis potong. Ini dia saku yang akan kita tempelkan pada bagian pertama. Pastikan kita melipat sesuai dengan tulisannya. Lipat dengan rapi dan teliti. Kita lipat 4 bagian itu lalu kita beri lem. Setelah diberi lem maka kita dapat menempelkannya pada bagian yang ini. Silakan diperhatikan. Pastikan teman-teman menempel sesuai dengan yang Ustazah arahkan di video ya, seperti ini, tepat di antara garisnya. Nah, saku ini akan kita gunakan untuk menyimpan ringkasan. Oke, kita beralih ke tahap selanjutnya, kita akan menempelkan bagian yang ini. Kita akan menggunakan bagian yang sudah kita potong dengan judul yaitu ini dia. Perhatikan ya teman-teman, adat yang menjadi aturan daerah. Ada sekitar 2 potong. Nah, 2 potong ini kita harus sambungkan ya. Pertama, teman-teman harus lipat seperti yang Ustazah lakukan. Pastikan melipatnya dengan hati-hati dan dengan rapi. Setelah dilipat, nah ada bagian yang harus ditempel atau disambungkan. Kita sambungkan dengan bagian yang terpotong menggunakan lem. Kita beri lem secukupnya, lalu kita sambungkan persis seperti yang sudah perlihatkan. Setelah dilipat dengan rapi, kita akan menempelkan bagian belakangnya, yaitu seperti ini ya teman-teman. Ini hasil yang tepat. Pastikan teman-teman dapat melipatnya seperti ini supaya nanti saat akan dibaca terbuka dengan tepat. Pastikan lem tepat di belakangnya. Kita tempelkan ke bagian yang ingin kita tuju.
Teman-teman pastikan seperti ini ya tampilannya. Oke, setelah itu kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. Semangat! Oke, pastikan kita sudah menggunting bagian ini. Ingat, kita akan menempelkannya mulai dari bagian paling panjang dan bagian paling bawah. Seperti di contoh, kita akan menempelkan bagian paling bawah dan paling panjang terlebih dahulu, yaitu warna biru. Pastikan kalian memberikan lem di sisi belakangnya ya teman-teman, di bagian belakang. Oke, satu per satu. Setelah itu kita lanjutkan untuk mengelem bagian hijau lalu bagian kuning. Tepat di bagian belakangnya, ikuti seperti arahan di video. Kita akan ke bagian selanjutnya, yaitu menempel bagian bawah. Nah, bagian bawah ini pastikan teman-teman mengumpulkannya dan menempelkannya atau menyambungkannya sesuai dengan warna. Yang pertama adalah kita akan menempelkan bagian yang berwarna ungu. Nah, pastikan kalian menyambungkannya dengan rapi sehingga nanti saat dilipat akan terlihat bagus. Silahkan ikuti contoh di video. Oke, langkah selanjutnya kita melakukan hal yang sama seperti yang berwarna ungu. Namun kali ini kita menggunakan yang berwarna biru toska atau hijau toska. Lakukan hal yang sama. Semangat teman-teman. Nah, ini dia hasil untuk bagian layarnya. Nah, teman-teman, yang seperti tadi Ustazah bilang, untuk bagian ringkasan akan kita simpan di bagian saku. Kita pastikan berurutan ringkasan 1, 2, dan 3. Ringkasan ini perlu kalian baca ya, dan juga setiap hal yang terdapat pada layar utama adalah dipergunakan untuk teman-teman membaca sehingga nanti saat ada pertanyaan selanjutnya di bagian akhir teman-teman dapat menjawab. Nah, teman-teman, setelah di layar utama kita akan beralih di bagian keyboard atau layar keduanya. Pastikan teman-teman melipat dua garis ini. Pertama, lipat garis kedua yang lebih tipis, pastikan rapi terlipat dengan sempurna. Selanjutnya kita lipat garis yang lebih tebal atau yang ke selanjutnya. Dilipat dengan rapi sesuai dengan video ya teman-teman. Lalu kita akan memberikan lem pada bagian belakangnya. Ingat, pada bagian yang lebih lebar. Untuk memberikan lemnya jangan lupa secukupnya saja ya teman-teman. Setelah diberikan lem, kita akan menempelkan bagian itu ke kotak yang berada di bawah. Pastikan teman-teman menempelkannya dengan tepat. Seperti pada gambar dan video. Nah, setelah ditempel, pastikan melekat dengan sempurna seperti ini. Kenapa hanya ditempelkan bagian garis pertama? Agar keyboard itu akan terlihat seperti 2 dimensi atau 3 dimensi teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat amplopnya. Amplop ini ada area yang harus kalian gunting, yaitu area tidak terpakai. Gunting sehingga teman-teman akan dapat melihat apa yang terdapat di dalam amplop itu. Ikuti seperti contoh ini. Selanjutnya kita akan melipat juga mengelem, sama seperti saat melipat keyboardnya. Lakukan perlahan dan pastikan rapi.
Setelah amplop sudah terbentuk dengan rapi, jangan lupa untuk memberikan lem di bagian belakangnya, bagian yang sudah ada tulisannya ya teman-teman. Hanya sedikit saja secukupnya. Setelah dilem, kita akan menempelkan ke bagian bawah dari keyboard sebagai amplop yang tersembunyi. Oke, perhatikan setiap langkahnya dengan baik. Bagian terakhir yang harus teman-teman persiapkan adalah memastikan setiap amplop soal sudah terpotong dan jangan lupa mengisinya. Cara pengisiannya adalah teman-teman dapat melihat dari setiap rangkuman yang tercantum di bagian layar utama. Setelah diisi, pastikan setiap soalnya teman-teman masukkan kembali ke dalam amplop untuk dibawa ke sekolah. Tara, Labbook Membangun masyarakat beradab sudah selesai. Tugas teman-teman selesai. Barakallah.